Namun di samping itu, Berry yang rupanya sayang kepada AL kemudian berkata, "Kamu tenang aja ya, aku bakal cari cara bagaimanapun juga supaya aku bisa nikah sama kamu." Mendengar ucapan dari Berry, AL sedikit tenang karena dijanjikan tanggung jawab dan dia menyerahkan semuanya kepada Berry. Di samping itu Berry yang sudah tahu akan melakukan apa dan ternyata dia sudah punya ide yang aneh banget dan ide ini bisa dikatakan ide yang gila. Lalu selanjutnya, Berry di saat itu menonton video YouTube pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Dia menonton sebuah tayangan mengenai racun yang bisa digunakan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Lampung. Kisah ini masih hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang mengeksekusi istrinya sendiri dengan menggunakan racun lantaran dia ingin menikahi adik iparnya yang masih muda karena terlanjur adik iparnya itu mengandung anaknya. Mengapa kisah ini bisa serumit itu ya sobat? Nah, sekarang kita bahas secara lengkap kisah yang satu ini di Kata Pena. Saudara, Polres Tulang Bawang Lampung meringkus suami yang istrinya dengan memberikan racun di minuman korban. Aksi nekat ini dipicu lantaran tak diberi izin menikahi adik korban yang telah hamil dari hubungan gelap dengan pelaku. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kisah ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Pasena Sejahtera, Tulang Bawang, Lampung, ada seorang laki-laki yang bernama Berry Primanael Hasadon, umurnya 28 tahun. Dia sudah memiliki seorang istri yang bernama Siti Nurhasanah. Usianya lebih tua dibandingkan Berry, yaitu 30 tahun. Mereka berdua menikah di usia yang masih sangat muda ketika itu, sekitar umur 16 tahunan. Dalam cerita ini, tidak banyak informasi yang menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga mereka sebelumnya. Apakah mereka sudah dikaruniai anak atau belum? Tapi yang jelas, setelah pernikahan mereka berdua, mereka tinggal di rumah milik keluarga si istri, yaitu Siti. Di dalam rumah tersebut, mereka tinggal bersama kedua orang tua Siti dan juga adiknya Siti yang berinisial AL, yang mana adiknya itu pada tahun 2024 sudah berumur 17 tahun. Sebenarnya Siti juga punya seorang kakak yang berinisial S, usianya 38 tahun. Namun dalam cerita ini tidak diketahui informasi apakah S ini tinggal bersama mereka juga atau berbeda rumah. Tapi yang jelas adiknya yang berinisial AL itu tinggal bersama mereka. Saat Berry menikah dengan Siti, AL itu masih kecil sekali. Yang mana hal itu membuat Berry jadi suka kepada AL. Mereka sering sekali bercanda gurau layaknya adik dan kakak. Mereka berdua sangat akur. Dan jika AL ada masalah atau meminta sekedar diantarkan ke sekolah, Berry selalu mau mengantarkan adik iparnya tersebut. Dan hal itu ternyata membuat Siti, sang kakak, cukup senang lantaran dia melihat keakraban dari suaminya dengan adik kandungnya sendiri. Dan dia tidak perlu capek-capek untuk membuat keluarganya menjadi harmonis karena suaminya sangat-sangat sayang kepada keluarga. Itulah yang dilihat oleh Siti. Tanpa dia sadari, hal itu akan menjadi sebuah jurang untuknya. Di lain sisi, AL yang memandang Berry lebih tua sering sekali mencari perlindungan dan kenyamanan di dekat abang iparnya tersebut. AL melihat Berry sebagai kakak yang baik hati dan selalu siap membantunya saat dia merasa takut ataupun bingung. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika AL sudah beranjak dewasa, hubungan antara AL dengan Berry mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan antara kakak ipar dan adik ipar. AL
mulai melihat kakak iparnya dengan pandangan yang berbeda. Dia merasakan sebuah keinginan untuk memiliki kakak iparnya tersebut sudah mulai muncul di dalam dirinya. Pada awalnya, dia yang baru saja beranjak dewasa ini tidak memahami ada hasrat apa di dalam dirinya. Di saat itu, dia belum tahu sebenarnya dia mulai jatuh cinta. Setiap harinya yang dia rasakan seakan-akan ada magnet yang menariknya kepada kakak iparnya tersebut. Perasaan yang dia alami memperkuat ikatan yang telah terjalin sejak mereka kecil. Yang mana pada awalnya AL sempat menolak perasaannya ini karena menyadari betapa salah dan rumitnya situasi dia tersebut. Dia tidak mungkin menghancurkan rumah tangga kakak kandungnya dengan kakak iparnya tersebut. Tapi di sisi lain, ternyata tidak hanya AL yang merasakan rasa yang demikian. Berry juga merasakan ada hal yang aneh di dalam hatinya. Sejak adik iparnya itu tumbuh menjadi remaja dewasa, dia melihat sosok adik iparnya ini mulai cantik. Dia mulai merasakan perasaan yang lebih serius pada adiknya tersebut. Dia mulai menyukai AL dan mulai jatuh cinta kepada adik iparnya. Rasa itu terlalu kuat untuk ditolak oleh Berry. Hingga akhirnya Berry dan AL terjerumus di dalam hubungan yang terlarang, hubungan gelap yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Entah siapa yang memulai duluan hubungan tersebut, namun yang jelas antara AL dan Berry, keduanya menjalin hubungan atas dasar suka sama suka yang dimulai sejak tahun 2021. Selama mereka berhubungan, ternyata Siti, kakak kandung dari AL, tidak menaruh curiga sama sekali kepada adiknya tersebut kalau adiknya memiliki hubungan dengan suaminya. Antara AL dan Berry menjalani hubungan dengan sangat-sangat mulus tanpa diketahui Siti. Bahkan sering sekali ketika Siti dan orang tuanya tidak ada di rumah, Berry dan AL melakukan hubungan badan. Entah kapan hal itu pertama kali mereka lakukan, tapi yang jelas mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka layaknya sepasang suami istri. Di saat itu AL tidak merasa bersalah sama sekali. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan dari kakak kandungnya Siti. Yang dia pikirkan pada saat itu hanyalah perasaan dirinya sendiri. Makanya ketika kakak iparnya, Berry, mengajak dia berhubungan intim hingga berkali-kali, dia mau-mau saja. Dan 2 tahun mereka berada di dalam hubungan itu. Hingga pada suatu waktu, tiba-tiba AL panik ketika dia mengetahui kalau dia telat datang bulan selama lebih dari 2 minggu. Kepanikannya tersebut kemudian dia sampaikan kepada Berry. Di saat itu terjadilah percakapan yang kurang lebih seperti ini. "Bang, aku telat datang bulan. Udah 2 minggu bang. Aku ngeri ini jadi deh. Gimana ya bang, kalau sampai jadi aku ngandung anakmu. Ini mau gak mau kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku ya bang," ucap AL kepada Berry. Mendengar hal itu, ternyata Berry panik. Namun, dia berpura-pura tenang dan berusaha untuk menenangkan AL dengan berkata, Ya udah, jangan panik dulu. Kamu cek dulu aja ya, kalau memang benaran kamu ngandung, nanti ya abang coba bilang kakakmu untuk tanggung jawab nikahi kamu. Pokoknya kita cari solusi," ucapnya dengan tenang. AL yang mendengar hal itu, sedikit merasa lega dan tenang juga. Dia pun mulai mengatur waktu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Singkat cerita, pergilah AL untuk memeriksakan benarkah dia sedang mengandung atau tidak. Dan setelah dia memeriksakan diri, dia mendapatkan hasil yang benar saja. Rupanya sesuai dengan dugaan AL, dia sedang mengandung anak dari kakak iparnya sendiri dari hasil hubungan gelapnya. Di saat itu mulailah rasa panik memuncak. Ketakutan di dalam dirinya mulai menggebu-gebu. Dalam keadaan yang sangat bingung, dia kemudian bergegas pulang untuk menemui kakak iparnya. Sesampainya dia di rumah, dia memberikan kode kepada kakak iparnya. Lalu dia menceritakan hasil pemeriksaannya ke dokter. Dia bilang kalau dia benar-benar positif mengandung anaknya Berry. Berry yang mendengar hal itu meminta AL untuk tenang. Dan dia berkata kalau dia akan menghadapi permasalahan tersebut. Dan dia berjanji akan mencari solusi dan akan menikahi AL dengan membicarakan hal ini kepada istrinya, Siti. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Berry mencoba mengumpulkan mental, mencoba mengumpulkan niat agar dia berani berbicara kepada istrinya. Pada saat itu,
Siti tidak merasakan ada hal yang janggal apapun. Dia merasa hubungannya dengan Berry baik-baik saja. Rumah tangganya baik-baik saja, berjalan dengan lancar. Namun, tiba-tiba Berry mengajaknya untuk bicara empat mata. Pada saat itu, Berry berkata, "Sayang, aku mau bicara jujur dan serius sama kamu. Boleh nggak?" tanya Berry. Kemudian Siti menjawab, "Ngomong apa mas? Kok serius banget kayaknya?" "Ya udah ngomong aja," ucap Siti yang belum menyadari apapun. Lalu Berry berkata lagi, "Tapi kamu jangan marah ya sayang. Aku mau nikah lagi. Aku tertarik sama wanita lain. Aku mau menikahi wanita itu dan sebenarnya aku sudah lama berhubungan dengan dia. Sudah 2 tahun. Aku ingin memadu kamu," ucap Berry kepada Siti. Siti yang mendengar ucapan suaminya itu malah tertawa. Dia pikir suaminya ini bercanda. Dia berkata, "Aduh mas, kamu ini ngomong apa sih? Bercandanya itu loh, ada-ada aja." Hehehe, ucapnya sambil tertawa. Lalu Berry mencoba menekankan dan dia bilang, "Enggak, aku beneran serius. Aku mau nikahi perempuan itu. Bahkan saat ini, dia udah ngandung anakku," ucap Berry, mencoba meyakinkan Siti. Siti yang mendengar hal itu sedikit terkejut sekaligus tidak menyangka. Lalu dia berkata, "Kamu ini gila ya? Ya jelas aku nggak akan setuju lah permintaanmu itu. Yang bener aja, kamu jangan macam-macam ya. Pikirin keluargaku, keluarga kamu juga. Jangan asal mengambil keputusan. Lagian kalaupun benar kamu main gila sama wanita itu dan dia sedang ngandung anakmu, aku nggak akan membiarkan kamu memadu aku. Kamu nggak boleh nikah lagi," ucap Siti dengan tegas. Di saat itu Berry yang mendengar jawaban seperti itu sebenarnya merasakan amarah yang sangat besar dan emosi. Namun dia sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa bingung sekali hingga akhirnya dia memutuskan untuk diam saja. Namun di dalam diamnya tersebut dia berpikir untuk melakukan sesuatu. Lalu singkat cerita, entah si AL, adiknya Siti, mendengar langsung keributan antara keduanya atau justru diceritakan oleh Berry. Tapi yang jelas di saat itu AL merasa dirinya sedih sekali. Pasalnya dia masih kecil dan bingung harus bagaimana mengatasi permasalahannya atas kandungannya tersebut. Namun di samping itu, Berry yang rupanya sayang kepada AL kemudian berkata, "Kamu tenang aja ya, aku bakal cari cara bagaimanapun juga supaya aku bisa nikah sama kamu." Mendengar ucapan dari Berry, AL sedikit tenang karena dijanjikan tanggung jawab dan dia menyerahkan semuanya kepada Berry. Di samping itu Berry yang sudah tahu akan melakukan apa dan ternyata dia sudah punya ide yang aneh banget dan ide ini bisa dikatakan ide yang gila. Lalu selanjutnya Berry di saat itu menonton video YouTube pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Dia menonton sebuah tayangan mengenai racun yang bisa digunakan untuk menghabisi seseorang. Ya, saat itu ternyata terlintas di benaknya. Dia kepikiran untuk meracuni istrinya yang tidak memberikan izin untuk menikah lagi. Entah apa yang menghantui Berry di saat itu sampai dia terfikir untuk melakukan tindakan sekeji itu. Dan dia menonton video YouTube tersebut dengan sangat fokus. Setelah lumayan lama menonton dan sampai akhirnya dia memantapkan hati karena sudah mengerti cara untuk meracuni orang. Lalu pada tanggal 8 Maret dia memutuskan untuk memesan racun tersebut. Dia membuka aplikasi jual beli online. Saat itu dia memesan racun jenis potas yang dia beli seharga Rp117.000. Setelah berhasil melakukan transaksi pembayaran, 2 hari kemudian paket racun itu sampai di tanggal 12 Maret tahun 2023. Saat paket itu sampai, dia tidak mau menunggu lama. Dia memastikan suasana benar-benar pas, suasana sepi untuk melancarkan aksinya. Di saat dia memastikan kondisi rumah sedang sepi, selanjutnya dia mengambil segelas air dari dapur, lalu menuangkan racun potas tadi ke gelas yang berisi air putih itu, lalu mengaduknya. Di saat itu Siti sedang ada di kamar. Berry yang sebenarnya dengan Siti sedang diam-diaman karena pengakuan dari Berry yang ingin menikah lagi. Di saat itu sebenarnya dia hanya butuh perhatian Berry agar bisa melunak lagi. Berry yang mengerti kondisi tersebut lalu kemudian menuju ke kamar membawakan segelas air yang seolah-olah air tersebut adalah alat untuk membujuk istrinya agar mau baikan dengan dia. Di dalam kamar itu nampak Siti sedang tertidur pulas. Berry yang melihat Siti tertidur pulas tidak sedikit pun merasa hibah kepada istrinya tersebut. Lalu kemudian
tanpa rasa kasihan, Berry membangunkan Siti yang sedang tidur. Dia bilang, "Bangun bangun kamu," ucapnya. Lalu Siti setengah sadar bertanya, "Aduh mas, apalagi sih kamu ini? Mau ngapain lagi?" tanyanya. Lalu Berry berkata, "Udah kamu banyak tanya, ini cepat bangun." Lalu kemudian dia memberikan minuman yang sudah bercampur racun tadi kepada Siti sambil berkata, "Ini minum ini dulu." Lalu Siti bertanya, "Apaan ini? Kok bau obat? Gak mau ini apa? Jangan macam-macam ya kamu," ucap Siti. Lalu Berry di saat itu marah dengan berkata, "Alah kamu banyak omong, sini aku minumin aja kalau kamu gak mau minum sendiri," ucap Berry sembari memegang pipi Siti dan memaksa Siti untuk meminum air tersebut. Dia pun memaksa Siti dengan cara mencekoki Siti dengan air racun itu. Setelah berhasil mencekoki air tersebut, Siti berusaha memuntahkan apa yang dia minum. Namun sayangnya, racun tersebut cepat sekali bereaksinya. Saat itu, Siti yang tidak punya tenaga karena baru saja bangun tidur, dia mulai kejang-kejang. Dan di dalam keadaan kejang-kejang tersebut, Berry pergi meninggalkan Siti yang sedang sekarat. Di saat itu Berry pergi ke tambak untuk memberikan makan udang, sembari menunggu Siti benar-benar tewas. Hal itu sebenarnya dia lakukan untuk beralibi saja. Jika sewaktu-waktu kejadian ini mulai mencuat dan ada yang curiga, dia bisa mengelak. Dia bisa bilang kalau dia sedang berada di tambak. Lalu setelah beberapa jam dia berada di tambak udang, kemudian dia kembali ke rumah yang seolah-olah baru saja pulang dari tempat kerjanya. Di saat itu dia sempat melihat Siti yang ternyata masih dalam kondisi kejang-kejang. Siti belum meninggal dunia. Di saat itu Berry pura-pura panik. Dia berteriak minta tolong. Dia bilang, "Ya Allah, ada apa ini? Tolong, tolong. Woi tolong istri saya kejang-kejang, tolong." Teriaknya sambil berlari keluar rumah. Beberapa tetangganya yang mendengar teriakan Berry kemudian bertanya, "Ada apa Pak Berry? Ada apa?" Lalu Berry bilang, Itu istri saya. Tadi perasaan dia lagi tidur. Itu pas saya balik dari tambak udang, dia udah kejang-kejang. Tolongin dong, tolongin." Mendengar hal tersebut, kemudian para tetangga langsung masuk ke dalam rumah dan ke dalam kamar, menghampiri Siti yang sedang kejang-kejang. Di saat itu kondisi Siti benar-benar memprihatinkan. Sudah mulai keluar busa dari mulutnya. Dan dalam keadaan panik juga, Berry berpura-pura mencari air kelapa muda untuk diberikan kepada istrinya. Namun, usahanya tersebut untuk menyadarkan sang istri tidak berhasil. Sampai akhirnya orang tua Siti yang di saat itu melihat anaknya sudah dalam kondisi kritis berinisiatif untuk membawa Siti ke puskesmas terdekat. Dan di dalam perjalanan, Siti sebenarnya sudah tidak bergerak. Busa dari mulutnya terus saja keluar. Dan setibanya di puskesmas, dengan sangat menyedihkan, ternyata Siti sudah tidak bernyawa. Di saat itu tidak ada yang curiga sedikit pun penyebab dari meninggalnya Siti ini. Kesedihan yang mendalam menyelimuti keluarga Siti ketika mereka mengetahui kalau Siti meninggal secara tiba-tiba. Di saat itu, kedua orang tuanya berusaha untuk menerima takdir tersebut, namun sangat sulit. Dan dalam kejadian itu, adik Siti, AL, merasa bersalah dan dia merasa sangat berdosa kepada kakaknya yang dia sayangi. Walaupun AL ingin sekali menikahi Berry, tetapi ada rasa yang benar-benar menyakitkan di dalam hatinya. Walau bagaimanapun, Siti adalah kakak kandungnya yang baik kepada dia. Di saat itu, AL yang belum mengetahui penyebab meninggalnya Siti, tapi dia merasa curiga kepada kakak iparnya sekaligus kekasihnya, yaitu Berry. Mungkin saja apa yang dimaksud oleh Berry akan menyelesaikannya sendiri adalah dengan cara mengeksekusi kakaknya. Di saat itu AL merasa sangat iba kepada kakaknya. Dia sudah menghancurkan rumah tangga kakaknya dan sekarang gara-gara dia, kakaknya harus kehilangan nyawa. Namun di saat itu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh AL. Dia juga takut dia bakal terbawa-bawa di dalam kasus ini. Dan seluruh keluarga di saat itu menangis mengiringi kepergian Siti, termasuk keluarga dari Berry sekalipun. Awalnya, semua keluarga mengira meninggalnya Siti ini karena musibah yang alamiah. Mungkin Siti sedang sakit dan sudah mencapai ajalnya. Tetapi semakin banyak pertanyaan tanpa jawaban yang muncul di dalam benak keluarga. Semakin dalam rasa curiga
merayap di hati keluarga Siti. Pertama-tama, ada keraguan tentang penyebab dari meninggalnya Siti yang begitu mendadak. Dia tidak pernah menunjukkan gejala sakit serius atau keluhan kesehatan apapun. Kok bisa tiba-tiba dia meninggal dunia? Lalu, anggota keluarga pun mulai bertanya-tanya, apakah kemungkinan Siti ini menjadi korban dari eksekusi atau korban kejahatan? Apakah ada seseorang yang melakukan hal keji ini kepada Siti? Dan siapakah orang itu? Apakah orang itu berada di antara keluarga mereka yang memiliki motif tersembunyi atau dendam yang belum terselesaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu kegelisahan yang semakin dalam di antara keluarga tersebut. Karena tidak mau menimbulkan suudzon di antara keluarga, selanjutnya kakak Siti yang berinisial S kemudian berkata ingin melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia ingin jenazah adiknya itu diperiksa sebelum dimakamkan, dan pihak keluarga pun menyetujui usulan dari S. Di saat itu, Berry sempat panik mendengar kabar kalau keluarga Siti akan melaporkan hal ini kepada polisi. Dia sempat tidak setuju, tetapi mayoritas dari keluarga menyetujui hal itu, sehingga Berry kalah suara. Kecurigaan ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu kemudian langsung datang ke TKP dan mulai menyelidiki kasus tersebut. Saat itu, Berry mulai merasa takut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani bersembunyi, karena jika dia bersembunyi, justru itu akan membuat semua orang semakin curiga kepadanya. Makanya, pada saat polisi datang, Berry berusaha untuk menunjukkan sikap tenangnya dan sikap bersedihnya yang seolah-olah dia kehilangan sang istri tercinta, Siti. Di saat itu polisi mulai bekerja. Petugas forensik bekerja dengan sangat teliti, mengambil sampel-sampel dari sekitar tubuh Siti, dan mereka mencatat setiap detail yang dapat menunjukkan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Siti. Saat melakukan penyelidikan, timbul bau bahan kimia yang sangat menyengat, menandakan jenazah tersebut merupakan jenazah yang meninggal akibat keracunan. Hal ini menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan ini. Sementara itu, petugas polisi lainnya mengumpulkan bukti-bukti lain di sekitar tempat kejadian. Mereka mencari petunjuk apapun yang dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya polisi menemukan beberapa barang bukti yang mengarah kepada penyebab dari meninggalnya Siti. Di saat itu, polisi merasa curiga. Mengapa ada racun di rumah tersebut? Mengapa ada racun di perut Siti? Dan bagaimana bisa racun itu diminum oleh Siti? Lalu, polisi mulai mencurigai suami dari pelaku sebagai orang yang pertama menemukan istrinya dalam kondisi kejang-kejang atau sekarat. Tanpa basa-basi, kemudian pihak kepolisian mencoba memanggil Berry untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian mencoba bertanya kepada Berry, dan Berry menjelaskan di saat itu dengan sangat tenang. Dia bilang dia sedang berada di tambak, dia tidak berada di rumah. Namun jawaban dari Berry ini tidak begitu saja dipercaya oleh pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk mendesak Berry agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap handphonenya Berry, yang ternyata ditemukanlah sebuah riwayat pembelian racun berjenis potas di aplikasi online shop milik Berry. Dan hal ini semakin memperkuat kalau Berry lah yang meracuni istrinya. Berry yang sedari tadi menyangkal semua tuduhan tersebut, akhirnya tidak bisa mengelak lagi setelah polisi membeberkan semua bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dan dengan gemetar, Berry di saat itu mengakui perbuatannya. Dia akhirnya menceritakan alasan di balik tindakan kejinya tersebut yang telah merenggut nyawa istrinya yang sebenarnya tidak memiliki salah apapun kepada Berry. Berry di saat itu bercerita kalau dia ingin menikahi adik iparnya yang sudah memiliki hubungan gelap selama bertahun-tahun dengannya. Dan untuk sekarang adik iparnya sudah mengandung anaknya. Di saat itu polisi yang kaget langsung menceritakan informasi ini kepada pihak keluarga. Pihak keluarga Siti yang di saat itu langsung menanyai AL mengenai pengakuan Berry, dan AL tidak bisa mengelak. Dia sambil menangis mengakui kalau memang dia sedang mengandung anaknya Berry dan memiliki hubungan gelap dengan Berry. Orang tua Siti di saat itu sangat kecewa kepada anak mereka, AL. AL adalah penyebab dari tewasnya Siti. Andai saja AL tidak berhubungan gelap dengan Berry, mungkin Berry tidak akan melakukan hal sejauh ini.
Di saat itu AL hanya bisa menangis. Dia menyesali perbuatannya, namun tidak bisa berbuat apapun. Begitu juga dengan keluarga dari Berry. Mereka sangat malu dengan perbuatan anaknya yang sudah menjadi seorang eksekutor. Mereka berkali-kali memohon ampun dan meminta maaf kepada keluarga Siti atas perbuatan keji dari anak mereka. Mereka tidak menyangka menantu mereka harus berakhir di tangan anak mereka sendiri. Dan di saat itu, kedua keluarga mulai bingung. Harus diapakan AL yang sedang mengandung anak Berry, yang mana Berry ini harus menghadapi hukuman penjara. Polisi dengan tegas mencatat semua pengakuan dari Berry dan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap di pengadilan. Hingga akhirnya dikabarkan kemungkinan besar Berry akan dijerat dengan hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun atas perbuatannya ini. Atau jika bukti semakin kuat, bisa saja Berry dijatuhi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Berry yang mengeksekusi istrinya sendiri dengan cara meminumkan racun potas karena dia ingin menikahi adik dari istrinya yang sudah terlanjur mengandung anaknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?